Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silakan mengisi daftar hadir. Sudah, anak-anak? Pelajaran minggu lalu tentang pemfaktoran. Kemudian pelajaran kali ini adalah grafik fungsi kuadrat. Sudah siap, anak-anak? Bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. 2.2 grafik fungsi kuadrat. Tujuan siswa dapat 1. Menggambar grafik fungsi kuadrat. 2. Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan grafik fungsi kuadrat. Materi. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat dapat dituliskan sebagai fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A tidak boleh sama dengan 0. Anak-anak, bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Anak-anak, nanti kalian bisa membuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak lurus. Nanti perpotongannya di titik 0. Dari titik 0 ke kanan adalah X positif. Dari titik 0 ke arah kiri adalah negatif. Dari titik 0 ke atas Y positif. Dari titik 0 ke bawah adalah Y negatif. Sudah bisa, anak-anak? Coba menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh, gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Jawab. 1. Grafik memotong sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Sudah, anak-anak? Kita tulis X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan Y. Ada syarat Y sama dengan 0, maka anak-anak bisa menuliskan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Sudah bisa? Ya. Kemudian anak-anak bisa dengan cara pemfaktoran. Anak-anak, jika dikalikan sama dengan 5, jika ditambahkan sama dengan 6. Sudah?
Kita tulis 5. 5 itu adalah bilangan apa anak-anak? Bilangan prima. Bilangan prima pasti hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 5 dan 1 atau 1 dan 5. Coba anak-anak hitung. Ke atas dikalikan 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Ke samping ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi anak-anak bisa ambil 1 dan 5. X ditambah 1 dikalikan X ditambah 5 sama dengan 0. X ditambah 1 sama dengan 0. Atau X ditambah 5 sama dengan 0. Coba anak-anak hitung. X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X-nya berapa anak-anak? X-nya sama dengan negatif 1. X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 5. Kalau X sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 0, maka anak-anak bisa menuliskan titik A adalah negatif 1,0 dan X yang kedua, X sama dengan negatif 5, Y-nya sama dengan 0. Maka anak-anak bisa menuliskan titik B adalah negatif 5,0. Sudah bisa anak-anak? Jadi titik A-nya negatif 1,0. Titik B negatif 5,0. Sudah bisa? Kemudian yang kedua, grafik memotong sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Anak-anak, X-nya diganti berapa? X diganti 0. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 5. Sudah anak-anak? Jadi Y-nya sama dengan berapa? 0 ditambah 0 ditambah 5. Jadi Y sama dengan 5. Tadi X sama dengan 0, Y sama dengan 5. Maka anak-anak bisa menuliskan titik C, koordinatnya adalah 0,5. Sudah bisa anak-anak? Ya. 3. Menentukan titik optimum, yaitu X, Y. X-nya itu sama dengan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan negatif B dibagi 2A. Kita ulangi, sumbu simetri X sama dengan negatif B dibagi 2A. Sudah anak-anak? Ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Anak-anak, A-nya sama dengan berapa? A sama dengan 1. B sama dengan berapa? B sama dengan 6. C sama dengan berapa? C sama dengan 5.
Sudah anak-anak? Jadi X sama dengan negatif B dibagi 2A. Sama dengan negatifnya ditulis, B-nya sama dengan berapa? 6. Jadi ditulis negatif 6 dibagi 2A. 2 ditulis hanya berapa anak-anak? 1. Jadi 2 kali 1. Sudah? Ya. Jadi sama dengan negatif 6 dibagi. Tadi 2 kali 1 sama dengan berapa anak-anak? 2. Jadi negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Jadi sumbu simetrik sama dengan negatif 3. Sudah anak-anak? Selanjutnya nilai optimum Y sama dengan D dibagi negatif 4A. Anak-anak, D-nya adalah diskriminan. Diskriminan sama dengan D sama dengan B kuadrat negatif 4AC atau B kuadrat dikurangi 4AC. Sudah anak-anak? Tadi B-nya berapa? 6. Jadi ditulis 6 kuadrat dikurangi 4. Tadi A sama dengan berapa? 1. Jadi 4 kali 1. C-nya berapa anak-anak? 5. Jadi 4 kali 1 kalikan 5. Kita hitung. 6 kuadrat sama dengan 36. Dikurangi, coba anak-anak hitung. 4 kali 1 kali 5 berapa? 20. Jadi 36 dikurangi 20 sama dengan 16. Sudah anak-anak? Ya. Y sama dengan 16 dibagi negatif 4 kali A. A-nya berapa anak-anak? 1. Jadi negatif 4 kalikan 1 sama dengan negatif 4. Anak-anak hitung. 16 dibagi negatif 4. Coba hitung anak-anak. Positif dibagi negatif, negatif. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi Y sama dengan negatif 4. Sudah anak-anak? Jadi Y sama dengan negatif 4. Sudah? Jadi anak-anak bisa menuliskan titik D koordinatnya negatif 3, negatif 4. Sudah? Coba anak-anak. Nomor 4, buat sumbu E dan sumbu Y pada bidang kartesius. Kemudian tentukan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sudah bisa anak-anak? Kemudian lukis titik C, titik A, titik D, titik B. Maka akan terbentuk sebuah grafik fungsi kuadrat. Sudah bisa anak-anak? Ya. Nomor 5, supaya grafik fungsi kuadrat seimbang, maka tentukan titik E dengan cara nanti sesuaikan dengan grafik. Pada grafik tadi titik A
B, C, dan D sudah diketahui. Untuk menentukan X dari A ke kanan 1 langkah, kemudian dari B ke kiri juga 1 langkah. Nanti anak-anak bisa menentukan X sama dengan negatif 6. Kemudian untuk menentukan Y, ambil titik C. Tadi titik C nya berapa anak-anak? Titik C nya 0,5. Maka anak-anak bisa mengambil Y sama dengan 5. Jadi titik E nya adalah negatif 6,5. Setelah tahu titik E, anak-anak bisa menentukan titik E dan melukis dari titik B ke titik E. Bagaimana anak-anak? Sudah? Coba. Nih, titik A tadi ketemu berapa anak-anak? Koordinat titik A adalah negatif 1,0. Nih. Coba kita ulangi. Pertama, anak-anak membuat garis yang mendatar. Ini adalah sumbu X. Kemudian anak-anak membuat garis yang tegak lurus dengan sumbu X, yaitu sumbu Y. Sudah? Setelah itu kita tentukan titik A. Titik A berapa anak-anak? Negatif 1,0. Kita mulai dari titik potong 0,0. Karena titik A itu negatif 1,0, maka dari titik 0 1 langkah ke kiri. Inilah titik min 1. Y nya berapa anak-anak? Y nya 0, berarti tetap di sini. Ini adalah titik A, yaitu negatif 1,0. Sudah anak-anak? Kemudian kita tentukan titik B. Titik B nya negatif 5,0. Kita hitung. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. X negatif 5. Sudah anak-anak? Kemudian Y nya berapa? Y nya 0, berarti titik B tetap di negatif 5,0, tetap di sini. Sudah bisa anak-anak? Ya. Kemudian titik C 0,5. 0,5. Kita berangkat dari titik 0,0. Karena X sama dengan 0, maka anak-anak tentukan X nya sama dengan 0. Nih. Kemudian ke atas berapa anak-anak? Karena Y sama dengan 5, maka kita hitung ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Inilah titik C. Sudah anak-anak? Jadi titik C adalah 0,5. Sudah? Kemudian titik D. Titik D tadi kita tentukan negatif 3, negatif 4. Sudah anak-anak? Kita berangkat dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah titik 0,0. Kita ke kiri. Hitung. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini adalah negatif 3. X sama dengan negatif 3. Sudah anak-anak? Kalau sudah, kita tentukan Y. Y
negatif 4. Jadi dari titik 0,0 ke bawah berapa anak-anak? Negatif 4. Kita hitung. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang diminta negatif 4. Ke bawah lagi. Ini adalah negatif 4. Kemudian kita tarik ke kiri. Sudah anak-anak? Dari negatif 3 kita tarik garis ke bawah. Dari negatif 4 kita tarik garis ke kiri. Maka akan berpotongan di titik negatif 3, negatif 4. Inilah titik D. Sudah anak-anak? Coba tadi yang titik E ketemu negatif 6,5. Sudah anak-anak? Nanti kalian bisa menentukan titik E supaya grafiknya seimbang. Kita ulangi. Dari A ke kanan 1 langkah, maka dari B ke kiri 1 langkah. Ketemu titik berapa ini anak-anak? Negatif 6. Sudah, kita nanti tarik ke atas. Nah, kemudian kita ambil titik C. Titik C berapa anak-anak? 0,5. Kita ambil Y-nya. Y sama dengan 5. Kita tarik garis ke kiri. Sudah anak-anak? Kita ulangi. Dari negatif 6 tarik garis ke atas. Dari titik C kita ambil Y sama dengan 5. Tarik garis ke kiri. Ketemu di titik E. Titik E koordinatnya berapa anak-anak? Negatif 6,5. Negatif 6,5. Sudah anak-anak? Kemudian dilukis. Dari titik C hubungkan ke titik A, hubungkan ke titik D, hubungkan ke titik B, hubungkan ke titik E. Maka akan terbentuk sebuah grafik. Grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Sudah anak-anak? Sudah bisa? Ya. Kalau sudah, anak-anak bisa merangkum. Rangkuman 1. Grafik memotong sumbu X. Syaratnya apa tadi anak-anak? Syarat Y sama dengan 0. Maka anak-anak bisa menentukan titik A dan titik B. Yang kedua, grafik memotong sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Anak-anak bisa menentukan titik C. Yang ketiga, menentukan titik optimum, yaitu X, Y. X-nya sama dengan sumbu simetri, sama dengan X, sama dengan negatif B dibagi 2A. Yang B, nilai optimum. Y sama dengan D dibagi negatif 4A. D adalah diskriminan. Anak-anak bisa menentukan titik D. Yang keempat, menentukan titik E.
Nanti sesuaikan dengan grafik supaya seimbang. Yang kelima, lukis titik C ke titik A, ke titik D, ke titik B, dan ke titik E. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah, ini ada tugas. Silakan anak-anak membuat gambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Sudah paham anak-anak? Ya, untuk pertemuan yang akan datang adalah menentukan fungsi kuadrat. Sudah, anak-anak? Bisa? Ya, kalau sudah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.